dan niktinasi. Seismonasti itu gerak permukaan karena adanya rangsangan berupa getaran. Niktinasti gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gerak sehingga disebut juga gerak tidur. Untuk sentuhan seismomasti, pada daun putri malu ada sentuhan halus, sedang, dan kasar. Contoh sentuhan halus bisa dilihat teman-teman. Proses daun menutupnya perlahan, waktunya cukup lama. Yang kedua, sentuhan sedang. Proses menutupnya seluruh daun menutup dan waktunya agak cepat. Yang ketiga, sentuhan kasar. Seluruh daun dan tangkai menutup, waktunya cepat. Kali ini hasil pengamatan niktinasi. Yang pertama, disimpan di tempat terang, mula-mula membuka. Tetap membuka. Dan yang kedua, ditutup dengan penutup yang kedap cahaya. Mula-mula membuka. Dan ditutup dengan kardus kedap cahaya. Dan menutup. Praktikum 2, simbiosis. Simbiosis paratisme adalah hubungan dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak dan pihak lain dirugikan. Dan di sini yang kami praktikkan adalah jenis hubungan parasitisme pohon mangga. Nah, ini pohon mangganya dan benalu. Nah, pihak yang diuntungkan adalah benalu karena menyerap makanan dari pohon mangga. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon mangga. Jenis kerugiannya, makanan pohon mangga berkurang sehingga pertumbuhan pohon mangga terhambat dan bisa menyebabkan kematian pada pohon mangga. Kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis parasitisme. Teman-teman, di sini ada dua makhluk hidup yang diuntungkan dan yang dirugikan. Contohnya ini ada petai dan ulat. Nah, teman-teman tahu kan ulat yang suka ada di buah atau di sayuran? Ulat yang ada di petai ini sangat merugikan bagi para petani dan petai itu sendiri. Karena ulat ini memakan buah petai yang harusnya bisa dipanen. Jadi, ulat itu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanannya. Sedangkan petai dirugikan karena tidak bisa berbuah dengan baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga merugikan para petani petai. Contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena menghisap darah manusia. Praktikum
praktikum yang akan kita jelaskan yaitu simbiosis komensalisme. Jenis hubungannya yaitu pohon sirih dengan pohon mangga. Simbiosis komensalisme melibatkan dua individu di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Pihak yang diuntungkan jenis makhluk hidupnya yaitu sirih, karena pohon sirih hanya menumpang tempat tinggal di pohon mangga. Sirih yang hidup dengan cara menempel pada pohon mangga tidak menyerap makanan dari inangnya karena sirih dapat membuat makanan sendiri. Jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon mangga. Kami praktikan adalah simbiosis mutualisme. Nah, yang dimana kedua pihak saling diuntungkan dan di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapatkan keuntungan karena dapat mengambil nektar dari bunga. Dan keuntungan kedua yaitu pihak bunga. Bunga juga dapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Nah, kita pakai bunga sepatu atau kembang sepatu. Nah, di sini terdiri dari putik. Putik itu, ini putik ya. Nih putik nih teman-teman. Iya, putik itu terdiri dari stigma, pistil, dan ovarium. Nih, stigma itu yang ini nih, yang besar-besar itu namanya stigma. Lalu pistil. Pistil itu atau dengan kata lainnya adalah tangkai putok. Nih tangkai putok. Nih yang sudah dibuka. Nih tangkai putoknya nih. Kelihatan nggak? Tuh yang putih. Kelihatan? Iya. Nah, terus ovarium. Nih ovarium atau bakal biji. Nah, yang kedua, benang sari. Benang sari itu ini nih teman-teman, yang warnanya kuning, kelihatan ya. Nah, di benang sari ini ada antena atau kepala sari dan tangkai sari. Antena itu yang warnanya kuning. Nah, kalau tangkai sarinya, nih kelihatan nggak tuh? Tuh batang-batang yang ada di warna kuning ini. Nah, yang ketiga, petal atau corolla, yaitu mahkota bunga. Ini mahkota bunganya. Warnanya yang kita pakai bunga sepatu yang berwarna merah muda. Nah, yang keempat, sepal atau kelopak bunga. Ini sepal ya teman-teman. Nah, ini namanya sepal, kelopak bunga. Tahu kayak gini ya, ini sepal. Yang warnanya hijau, ada di bawah bunga. Ya, itu sepal. Nah, yang terakhir nih, dasar bunga. Ini dasar bunganya ya. Tentukan jenis tanaman yang Anda ingin cangkok. Kita mencangkok pohon jambu. Pilih cabang yang akan dicangkok dengan diameter 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Sehat ya guys. Kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Meski jarak segini. Buanglah kambiumnya dengan cara mengoreknya sampai bersih ya guys. Setelah dilumuri dengan tanah dan dicampurkan dengan kompos, semuanya tidak ada yang tersisa. Ditutup dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Diikat dengan rapi, ditutup dengan rapi. Bisa diikat dengan tali plastik, bisa juga dengan lakban. Karena kita ada yang lakban, jadi kita pakai lakban teman-teman. Dan diikat-ikat dengan lakban sampai rapat. Dan kerjakan sampai menutup semua dan pekat sampai selesai. Dan ini hasilnya.
Dan jangan lupa teman-teman diberi udara seperti di kayak colok-colok biar dia ada udara.